Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara ketemu idolanya Santi di sini, Aji Dewa Suratnaya. Baiklah, Aji Dewa, titiang nunas ilmu sarang Aji karena kan kemarin di Prambanan udah ketemu, terus sekarang di Kediri ketemu lagi. Terus banyak komentar-komentar, Santi tolong dong banyakin konten sama Aji Dewa karena versinya Aji ini banyak banget. Tadi nih sebelum wawancara anak-anak Prada minta foto sama Aji. Kan ngantri kan. Baiklah, Aji, sebelumnya nunas ilmu sarang Aji. Apa sih yang membuat Aji itu semangat untuk memberikan semangat Hindu yang ada di Nusantara ini? Ya, begini Santi ya. Saya memang umur sudah lewat seperti ini, Tapi semangat masih muda. Semangat masih ada, yang tersisa. Ini sebetulnya begini. Saya melihat bahwa dengan munculnya program Tribun Candi, apalagi sekarang ada Menaspas ya, itu membangkitkan kenangan saya kepada Jawa, di mana dulu Jawa pernah menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Jawa menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Seluruh dunia? Separuhnya. Afrika, itu dulu namanya Janji. Desantara, itu di Tiongkok. Kemudian Dwipantara, Asia Tenggara. Dan Nusantara, plus Australia Utara. Itu dagang kita support. Makanya sampai sekarang di Afrika masih ada keturunan orang-orang Jawa yang ketinggalan di sana, masih ada. Nah, ini sebetulnya hanya mengulang kembali saya dan bahkan ketika Tiongkok dijajah oleh Mongol, lalu mereka bisa merdeka, Jawa yang membantu, sehingga Kaisar Ming pertama membuat surat kepada rakyat Jawa, Paduka, sekarang rakyat Paduka sudah merdeka. Nah, inilah kemudian yang membuat saya juga akhirnya menelusuri, ya, termasuk khusus untuk Jawa, pernah mengalami kejayaan di Jawa saja sejak tahun 130 Masehi sampai tahun 1500. Oh, seperti itu. Nah, dengan rangkaian seperti ini, saya berpikir, kenapa kita nggak bisa seperti dulu? Paling nggak ya, sedikit lah, seperti itu kan gitu. Paling nggak sedikit begitu. Makanya saya sangat semangat mendukung candi ini. Nah, kemudian apa? Tahun 732 Masehi, ya, di Gunung Wukir Magelang, Raja Sanjaya mendirikan sebuah candi. Itu namanya Candi Kunjara. Sekarang lebih dikenal dengan nama Candi Gunung Wukir. Dan sebuah candi dibangun karena leluhur Jawa dulu yakin sekali bahwa candi tempat bersemayamnya para leluhur yang sudah menjadi Istadewata. Maka candi konsepnya Istadewata. Ya, kalau di Bali kita kenal yang namanya Kayangan 3 konsep Tribudi, Padmasana konsep Tripuruse, maka candi itu konsepnya Istadewata. Di sana sebetulnya bersemayam para leluhur kita yang sudah menjadi Istadewata. Dan di dalam candi di Jawa itu ada Lingayoni, jadi pemujaan Siwa juga di situ. Dan ini memberikan kemakmuran. Maka kemudian di Jawa dibangunlah ratusan candi. Nah, kenapa kita tidak mencoba sekarang untuk itu? Ya, memang di Jawa banyak pura. Ada pelinggir utamanya adalah Padmasana. Tetapi sebetulnya selain itu, orang Jawa terutama umat Hindu membutuhkan candi. Untuk apa? Untuk membangun kemakmuran, membangun ekonomi. Sementara Padmasana itu simbol spiritual, pendakian spiritual. Maka Padmasana sebetulnya mengukuhkan bahwa orang Jawa lakunya hebat, sudah punya bekal spiritual. Nah, dibutuhkan dengan Padmasana. Nah, kemudian kita mengenal ada Anglurah. Anglurah itu konsepnya kearifan lokal. Ya, penguasa di sebuah wilayah. Itu jadi kita punya konsep di Bali Trimurti dengan Kayangan 3, Padmasana dengan konsep Tripuruse, Istadewata konsepnya adalah candi, kearifan lokal itu Anglurah. Nah, di rumah orang Jawa perlu candi juga. Namanya Pedayangan, Omah. Oh ya, Pedayangan. Nah, kemudian di desa ada Punden. Itu sebetulnya namanya Pedayangan desa. Itu kawitannya desa orang Jawa. Lalu di pura ada Anglurah, itu kawitan jagat. Maka aliran 3 energi inilah sebetulnya yang memberikan kemakmuran kepada orang Jawa. Oleh karena itu, dengan munculnya program Tribun
candi. Saya sampai mati pun dalam hati dukung. Oh gitu. Baiklah, Aji, ini berarti kan 1000 candi. Jadi kan ditaruh di rumah-rumah gitu. Di mana aja sih ditaruh? Di rumah itu nanti di depan rumah, ya mirip atau berperan atau identik dengan pohon karang di Bali. Oh seperti itu. Namanya Pedanyangan Oma. Pedanyangan Oma. Nah kalau di pura atau di keluarga besar itu sama dengan Candi Petarman, sama dengan candi kita di Bali, itu sakti, leluhur di sana semua. Nah itu. Jadi sebetulnya di rumah ada penunggung karang yang namanya Pedanyangan Oma. Ya, kalau mau keluarga besar bergabung gitu ada Pedarman. Di pura juga ada, tapi di pura itu Pedarman untuk penyungsung pura. Leluhur itu pura. Baiklah, luar biasa. Baiklah, Haji, ini mau sedikit tanya lagi kan, setelah ini bentuk konsep 1000 candi ini kan bisa nggak kemungkinan nggak hanya di Jawa? Misal bisa di Kalimantan, di Jogja, atau di seluruh Nusantara? Sangat bisa. Di Kalimantan Selatan ada yang namanya Candi Agung Amuntai. Itu juga dari Jawa desainnya. Baiklah, terus itu candi Jawa bisa karena sebetulnya candi ini ciri khas Nusantara. Hanya dulu abad ke-11 ketika di Bali timbul konflik 13 sekte, lalu kemudian dibawa oleh orang Jawa untuk ukuran konsep Pringgi di sana. Nah, dibangun pelingi utamanya di setiap keluarga yang itu gedong. Gedong itu adopsi candi dari Gunung Bukir. Itulah pelingi utama kayangan kita di Bali yang memberikan semangat kepada orang. Tapi kemudian terlalu makmur Bali itu, tapi spiritualnya tidak berkembang. Muncul abad ke-15 konsep diurus oleh Dayang Mirat dari Kediri. yang Mirat Kediri. yang di Jenderal Sama. Tidak Pedandi Sakti Sama. Oh, itu dari Kediri. Berarti ini pusat leluhur para dulu suku-suku makanya Kediri sebetulnya maknanya adalah kembali ke jati diri. Kembali ke jati diri. Dan kandangan ini, kenapa kandangan? Inilah kandangnya orang-orang hebat hari ini berkumpul di sini. Wow, luar biasa. Itu di kandangnya ini, makanya kandangan di kandangan acaranya seperti itu. Ya, nah itulah dia. Jadi sebetulnya ini hanya pengulangan sejarah yang kita coba untuk dimunculkan kembali dengan harapan di Jawa ini akan muncul sebuah kemakmuran, ya, kemakmuran dan kesejahteraan. Tidak hanya untuk umat Hindu loh. Saya nggak bicara untuk umat Hindu, untuk orang Jawa. Orang Jawa. Karena dulu kan zamannya itu nggak ada orang bicara agama, ya, tapi sudah memberikan kemakmuran. Tapi kemarin itu aku sempat dengar selentak-selenting ya Cik ya. Misal gini, orang maksudnya kalau di Jawa ini kalau umat itu kan nggak seluas kayak di Bali. Terus bagaimana Aji memberikan semangat umat itu agar yang di Jawa nih agar tetap percaya diri, agar nggak kabur misalnya, aduh nyembah berhala, aduh nyembah batu, nyembah patung, menurut Aji gimana? Nah ini kalau pertama ya, kalau dikatakan menyembah berhala, braholo itu artinya merusak dan merusak. Apa umat Hindu di Jawa dengan menggunakan pelinggih atau bangunan sebagai media untuk sembahyang lalu merusak kan enggak? Braholo artinya merusak atau menusuk. Siapapun yang merusak atau membuat kerusuhan itu berhala. Gitu. Oke, paham. Iyalah, itu berhala. Nah kalau di patung itu kan barang mati. Tapi apapun yang ada di dunia ini adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Sarwa kalau idam Brahman, semua itu ada Brahman, ada unsur Tuhannya. Kita nggak bisa mengabaikan barang-barang itu. Dan dalam hidup, semua bangunan mati itu yang kita anggap barang mati, itu kita isi energi dengan ritual pasupati. Di pasupati dan kalau saya bilang kita diaktifkan. Seperti itu. Berarti harus tetap percaya diri. Untuk melakukan ritual gitu. Sekarang permasalahannya yang penting adalah setelah candi ada bagaimana merawatnya. Yang mudah dan gampang. Merawatnya bagaimana ini? Dalam keseharian kita merawat gampang. Orang Jawa cukup ingat leri itu air cucian beras. Ya. Nah, setiap hari kita kan masak nasi. Ya pastilah. Nah, itu kayak cuci beras kan. Air cucian beras itu namanya leri, diisi garam, itu ditebar di sekitar candi itu. Itulah makanan dia sehari-hari. Oh, jadi habis air cucian beras itu ditaruh di kemarin siramkan aja di dasar candi ya. Itu. Nah, itu makanya kalau setiap kita melakukan sebuah proses pencucian, sebuah proses pencuci, kita menggunakan air banyu itu. Banyu namanya kalau di Bali itu kita putihkan itu. Itu banyu
gampang. Itu perawakan dalam keseharian kita memberi makan. Kenapa air beras? Kenapa nggak air yang lain? Nggak tahu. Ya karena itu semuanya beras dengan padi. Dewi sini kita makan beras, Mas. Kita makan nasi, Mas. Jadi itu pun sangat berkaitan dengan kita. Itu. Simpel ya, Ji, ya. Sangat Berarti simpel. nggak perlu yang aduh ribet. Nggak perlu yang aneh-aneh. Punya candi nih nanti ngerawatnya gimana lah. Gampang banget, sangat gampang. Keseharian kita kasih galeri. Kemudian kalau Kliwon aku boleh saja kasih kopi. Jadi kalau candi yang namanya Penyanomah itu kita perlakukan seperti manusia karena itu terkait dengan masalah kemakmuran. Jadi kalau di Jawa, dengan Oma itu tidak hanya berfungsi seperti satpam, tapi juga dia menjaga kemakmuran. Menjaga kemakmuran. Oh iya. Berarti ini programnya di Kediri tadi sampai Klaten juga ya, Ji? Banyak, ya. Luar biasa seperti itu. Baiklah, Haji. Sama-sama. Semoga nanti kalau kegiatannya Haji nih di mana-mana Santi bisa ketemu dan tunas ilmu sareng Haji. Baiklah, baiklah Haji. Semoga doakan semoga Santi dan Chandra bisa bermanfaat dengan apa Mas Dharma. Oke. Nanti anak-anak kita tetap semangat kayak digital Haji. Iya, benar-benar. Kayak digital. Matur semua. Sama-sama. Semoga Haji semangat dan sehat selalu. Baiklah, mari kita duduk bersama Santi Ji. Oh, Santi. Wong Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adabe, Jawa digawa dengan Swastiastu. Nah, saat ini Santi berada di Kediri bersama dengan truna-truni Peradah Indonesia. Yeay. Baiklah, Peradah Indonesia ini sebenarnya kan pengen kan masyarakat itu lebih kenal dengan Perada. Boleh kenalan dulu boleh nggak? Padahal kita satu grup WhatsApp loh. Oke. Dengan Mas siapa? Dwi. Mas Dwi. Mas Harnowo. Mas Harnowo. Mas Yoga. Mas Yoga ganteng rek. Mas, singkatan toko Perada itu apa sih? Monggo Mas Harnowo. Dari DPW Jatim. Oh ya? Perada itu adalah singkatan dari Perhimpunan Pemuda. Oh, pemuda Hindu. Aku masuk pemuda nggak ya? Iya. Masih Oh, dong. iya. Masih remaja Masih. 17 tahun. Jadi belum umur 40 tahun masih tergolong. Oh gitu. Perada. Iya. Nah, di sini kan Perada juga bisa bergerak aktif di UMKM di setiap kegiatan agama Hindu. Ini jualan apa aja sih? Ya, kita ada produk Agak maju kaos. dong. Ya, ada produk kaos. Ini berkaitan dengan program Seribu Candi juga Iya. dari PHDI Kecamatan Kandangan. Jadi kita punya ada beberapa produk lengan panjang sama lengan pendek gambar candi. Gambar Ya, candi ya. Aku boleh beli satu nggak? Ya, boleh, monggo silakan. Iya. Jadi aku mau beli yang size-nya apa ya? M kali ya? M atau L lah? L, iya. L. Yang lengan pendek aja deh. Pendek aja. Oke. Ini Yang mana? L dengan pendek. Oke, ini uangnya. Ya, Jadi terima ini kasih. aku beli khas dari Perada Nusantara ya, Perada Indonesia Perada guys. Indonesia, Perada iya. Indonesia. Program 1000 Candi Nusantara. Kok di grup nggak bernanya apa aku sih? Iya, ya malu, belum tahu. Apa ini? Di grup Perada Indonesia. Perada Indonesia loh. Udah lah, Iya. ih, nggak pernah merhatiin ya kalau aku Iya. share-share YouTube ya. Enggak, Wah. namanya tadi Mbak siapa? Santi cantik lah. sekali. Ya, itu loh. Punya YouTube. Iya dong. Nanti saya follow. Di subscribe dong. Subscribe juga. Nah, buat teman-teman nih agak mundur sedikit masnya. Mas siapa kameramennya? Uja. Mas Buja. Uja. Hah? Uja. Buja. Oh, tak kira Mas Bucin. Siap. Baiklah. Ini kaosnya nanti aku pakai kalau ke mana-mana ya kan. Kalau mau beli online kira-kira bisa nggak? Sementara ya. Bisa kan? Bisa dikirim ke JNT kan? Kita via WA. alamatnya Nanti ada nomornya. Bisa. WA-nya di-share dong. Ya, siap. Berapa? Mas Yoga? 08. Agak maju sini, Ya, maju Mas sini, Yoga, maju Yoga. sini, sini. Yang
pegang brandnya. 0838 Iya. 7343 33399. Oke, support untuk pemuda Hindu Kecamatan Kandangan. Kecamatan Kandangan. Ini karya untuk pemuda Hindu Prada Indonesia. Itu bisa dikirim ya kalau ada orang pesan ya. Bisa. Ya yang penting Iya, alamatnya dikirim, Alamatnya dikirim. uangnya ditransfer. Iya, Siap. itu yang penting duitnya Siap. ditransfer dulu. Jangan boleh ngutang, nggak boleh. Oke, ya udah. Terima kasih ya buat Prada. Nanti kita foto bareng. Nanti kita share di Siap. grup Prada. Aku ikut Prada DKI Ya. yang ada beli Brian. Oh ya, beli Brian itu. Terus sama yang di Prada kader Prada Tinggalnya di Indonesia. Jakarta berarti, Mbak? Apanya? Baik. Enggak, aku di stay-nya di Bali. Di Bali. Iya, seperti itu. Oh ya. Ini ketua Prada Jawa Oh, Timur. ketua Pradanya. Silakan kenalan dulu dong di sini. Nah, dengan siapa ini? Nama saya Santi. Om Santi Om. Jadi kalau habis sembahyang pasti inget nama saya sih. Oke. Sebelumnya Panggilnya Jerum, Mbak. apanya? Panggilnya Santi cantik aja sih. Oke. Oke. Sebenarnya Masnya namanya siapa ini? Saya Komang Pase, Oh, dari Bali juga. Oh, Bali mana? Gianyar. Oh, Gianyar. Gianyar mana? Abian Base. Oh, Abian Base. Nah, Santi dari mana aslinya? Sekarang tinggalnya sih di Bali sih. Oh, di Bali. Iya. Bali mana? Aku pindah-pindah nomaden aja, Oh, nomaden. menikmati perjalanan hidup Oh, iya, seperti iya. itu. Baiklah, beli? Ini kok bisa aktif di kegiatan di Jawa, di pemuda? Maksudnya kegiatan di Jawa, padahal kan belinya dari Bali. Gimana itu? Takdir karma membawa saya ke sini. Wes, Tugas keren banget ya. mulia yang harus dituntaskan. Oh ya, kuliah di mana? Hmm? Kuliah di mana? Saya kebetulan sudah lulus. Oh, sudah sekarang lulus. tapi sekarang ngambil kuliah online lagi sih. Di mana? Di Sekolah Tinggi Agama Hindu Stah Santika Dharma Malang. Oh, Jawa di Timur. Malang. Di Jawa Timur punya satu kampus pendidikan, tapi prodinya baru 2. Iya. Pendidikan Agama Hindu sama PGSD. Oh, PGSD ya, semoga ilmunya beli bermanfaat bagi umat sedharma. Semangat terus ya kan. Baiklah Bri, sukses ya nanti. Ya, matur suwun. Baiklah, setelah ini nanti kita bisa cek-cek jajan-jajan ya, kuliner-kuliner yang ada di Kandangan ya, di Kandangan Kediri seperti itu. Dah.